Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Baryanto dengan NIM 141 dari kelas A. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi atau studi kasus atau mini riset yang saya lakukan, yaitu tentang analisis finansial usaha tani jagung yang ada di Desa Nyalabulao. Usaha tani adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para petani dengan cara mengelola input atau faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan usaha tani, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan unsur-unsur usaha tani. Unsur-unsur tersebut diantaranya ada sumber daya, biaya, proses produksi, dan hasil. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha tani ini bisa mendapatkan hasil yang optimal. Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka para petani harus bisa melihat analisis tingkat efisiensi dari kegiatan yang dilakukan oleh para petani. Tingkat efisiensi tersebut diantaranya efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi secara ekonomis, serta melakukan analisa finansial untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di daerah Pamekasan, diantaranya di Desa Nyalabulao. Mengapa jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Desa Nyalabulao? Karena budidaya jagung dapat terbilang mudah dan tidak memerlukan modal yang banyak. Selain itu juga tanah yang berada di Desa Nyalabulao ini tanahnya cocok untuk ditanami komoditas jagung. Namun, banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani di Desa Nyalabulao ini dalam melakukan usaha tani komoditas jagung. Permasalahan tersebut merupakan bagian permasalahan dari Tritunggal usaha tani, yaitu petani, lahan, dan komoditas. Pada kali ini saya mewawancarai salah satu petani yang ada di Desa Nyalabulao, yaitu Bapak Supaji. Permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Supaji yaitu pertama, keterbatasan sumber daya air. Keterbatasan sumber daya air di daerah Pamekasan, terutama di daerah Desa Nyalabulao, yang merupakan daerah yang cenderung kering dan mengalami kekurangan air, terutama selama musim kemarau. Keterbatasan air irigasi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung, sehingga mengurangi produktivitas dan kualitas panen. Yang selanjutnya, keterbatasan infrastruktur irigasi. Saluran irigasi yang rusak atau tidak teratur distribusinya dapat menyebabkan ketidakmerataan penyaluran air ke lahan pertanian, mengganggu pola penanaman jagung, dan ini juga akan berdampak negatif pada hasil panen. Selanjutnya yaitu keterbatasan akses ke teknologi pertanian. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan teknologi pertanian yang lebih efektif, seperti penggunaan varietas unggul, pengelolaan tanaman yang baik, dan penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati, dapat membatasi produktivitas dan efisiensi dalam usaha tani jagung. Namun, selain itu ada juga permasalahan yang dihadapi oleh para petani, yaitu permasalahan serangan hama dan penyakit serangga penggerek batang jagung seperti belalang dan ulat geraya, serta penyakit seperti busuk batang dan karat daun. Dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada tanaman jagung jika itu tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu rendahnya harga jual, fluktuasi harga pasar, kurangnya akses ke pasar yang menguntungkan, dan
Pasar didominasi oleh peran pihak tengah dalam rantai distribusi, yaitu dapat mengurangi pendapatan petani dan menghambat perkembangan usaha tani jagung yang ada di daerah desa Nyelabulao. Untuk selanjutnya yaitu keterbatasan modal dan pembiayaan. Pembiayaan yang terbatas dapat menghambat petani, terutama Pak Suwaji, dalam memperoleh input pertanian yang diperlukan seperti benih unggul, pupuk, pestisida, dan alat pertanian modern. Dari permasalahan yang dihadapi oleh petani di desa Nyelabulao, terutama Pak Suwaji, terdapat beberapa rekomendasi solusi untuk menghadapi masalah tersebut, diantaranya yaitu pengelolaan air irigasi. Untuk mengatasi keterbatasan air irigasi, penting untuk mengembangkan sistem pengelolaan air yang efisien. Ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur irigasi seperti saluran irigasi, embung atau sumur dangkal untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan. Penerapan teknik penghematan air seperti irigasi tetes atau penggunaan mulsa juga dapat membantu mengoptimalkan penggunaan air. Yang kedua yaitu penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan pengelolaan gulma yang baik, petani dapat meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Hal ini dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga ada pengendalian hama dan penyakit. Penting untuk menerapkan metode pengendalian hama dan penyakit yang terintegrasi. Ini meliputi pemantauan rutin, penggunaan varietas tahan hama dan penyakit, pemakaian pengendalian hayati seperti penggunaan musuh alami hama, dan penggunaan pestisida secara bijaksana. Pelatihan petani tentang pengenalan gejala hama dan penyakit serta pengelolaannya juga penting. Yang keempat ada pemilihan varietas unggul. Petani harus diberikan akses informasi tentang varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lokal, seperti varietas yang tahan kekeringan atau memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Pemerintah dan lembaga pertanian dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada petani tentang keunggulan setiap varietas serta menyediakan benih unggul yang berkualitas. Diversifikasi usaha tani, yaitu solusi yang kelima, merupakan petani dapat mempertimbangkan untuk diversifikasi usaha tani dengan menanam tanaman lain selain jagung. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko finansial dan meningkatkan keberlanjutan sistem pertanian. Tanaman legum, sayuran, atau tanaman palawija dapat menjadi pilihan yang baik untuk diversifikasi usaha tani. Selanjutnya, klasifikasi usaha tani berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usaha tani perseorangan atau individual farm, usaha tani kolektif atau collective farm, dan usaha tani kooperatif atau cooperative farm. Di desa Nyelabulao ini mayoritas petaninya mengerjakan usaha taninya secara individu. Namun ada beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok, maka dari itu usaha tani di desa Nyelabulao berdasarkan bentuknya termasuk usaha tani kooperatif. Berdasarkan polanya, usaha tani dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usaha tani khusus, usaha tani tidak khusus, usaha tani campuran. Usaha tani di desa Nyelabulao berdasarkan polanya termasuk dalam usaha tani khusus, karena di desa Nyelabulao hanya mengusahakan satu cabang usaha tani, yaitu usaha tani tanaman pangan. Usaha tani berdasarkan corak dan sifatnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu usaha tani subsisten dan usaha tani komersial. Di desa Nyelabulao, usaha taninya termasuk dalam usaha tani subsisten, yaitu para petaninya melakukan usaha tani hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak berorientasi pada bisnis. Dan hasil dari usaha tani tersebut hanya dijual ke tengkulak-tengkulak atau dijual sendiri ke pasar tradisional. Dalam melakukan usaha tani, pastinya dibutuhkan faktor-faktor pendukung produksi atau input yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan usaha tani. Selain dari aspek Tritunggal, dibutuhkan faktor-faktor pendukung lainnya seperti dari faktor alam, tenaga kerja, dan modal. Faktor alam dalam usaha tani dapat dibedakan menjadi faktor lahan dan faktor alam sekitarnya. Sebagaimana sebutannya, faktor alam merupakan faktor yang tersedia di alam atau tidak dapat dibuat oleh manusia dan merupakan sesuatu yang harus diterima. Faktor alam
sekitar, yaitu seperti air, cahaya matahari, iklim, cuaca, flora, dan fauna. Faktor alam yang ada di desa Nyalabulao adalah layanan, air, cahaya, matahari, iklim tropis, cuaca yang rata-rata panas setiap harinya, pupuk alami, dan sebagainya. Tenaga kerja dalam usaha tani meliputi petani dan tenaga kerja lainnya. Jika tujuan usaha tani adalah untuk memperoleh hasil tinggi, maka sangat dimungkinkan petani tidak mampu mengerjakan sendiri semua tahapan pekerjaan dalam usaha tani sendirian. Petani membutuhkan tenaga kerja lain, baik berupa tenaga manusia, hewan, maupun mesin. Tenaga kerja manusia yang digunakan oleh Pak Supaji adalah tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga adalah sebutan yang untuk tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga petani tersebut dan tidak ada upah untuknya. Namun ada juga petani melakukan usaha taninya menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga dan biasanya untuk upahnya itu harian. Petani di desa Nyalabulao juga menggunakan tenaga kerja mesin untuk melakukan usaha taninya dengan menggunakan mesin traktor yang sewa ke orang dan biasanya membayar per hari. Untuk sumber modal yang digunakan oleh petani berasal dari modal sendiri, dan jika modal sendiri itu tidak cukup, biasanya petani meminjam uang kepada keluarganya, karena jika pinjam ke lembaga keuangan formal seperti bank, itu prosesnya lama dan membutuhkan persyaratan yang cukup kompleks. Dan yang terakhir ada faktor manajemen, adalah kegiatan untuk planning, organizing, actuating, dan controlling atau sering disingkat POAC. Semua itu petani di desa Nyalabulao terutama Pak Subaji mengerjakan kegiatan manajemen itu sendiri. Yang terakhir yaitu analisis biaya. Untuk analisis biaya ini ada beberapa biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel dalam usaha tani yang dilakukan oleh Pak Supaji itu diantaranya ada benih jagung, yaitu 1,5 kg dengan harga per kilonya 125.000 dan total 187.500. Terus ada pupuk NPK dengan jumlah 15 kg untuk harga per kilonya 6.000 dan totalnya yaitu 90.000. Ada pupuk urea dengan kebutuhan 10 kilo dengan harga per kilonya itu 8.000 dan total biayanya 80.000. Ada pestisida membutuhkan 2 liter dengan harga per liternya 350.000 dan untuk totalnya yaitu 700.000. Dan ada biaya sarana produksi, itu sekali produksi membutuhkan biaya 1 juta, dan subtotal biaya variabelnya yaitu 2.057.500 rupiah. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini yang pertama ada cangkul, itu ada 2 dengan harga per biji atau per alatnya itu 45.000, jadi totalnya 90.000. Ada alat siram tanaman membutuhkan 2 dengan harga satuannya 30.000, jadi totalnya 60.000. Terus ada pajak lahan, ini karena lahannya Pak Sukaji ada 500 meter, per tahunnya itu 750.000 per hektar. Jadi untuk pajaknya yaitu 37.500. Dan ada penyusutan alat yaitu cangkul, per satuannya itu 8.000 karena ada 2, jadi totalnya 16.000. Ada alat siram tanaman, itu ada 2 dengan biaya penyusutannya 5.000 dan totalnya yaitu 10.000. Untuk subtotal biaya tetap yaitu 213.500. Dan yang termasuk biaya implisit yaitu ada biaya tenaga kerja dalam keluarga, yaitu sekitar 1.500.000. Itu untuk 3 tenaga kerja. Dan selanjutnya itu ada harga jual jagungnya yaitu 20.000 per kilogram. Untuk jumlah produksi jagungnya itu sekali produksi menghasilkan 700
kilogram. Selanjutnya ada tabel analisis biaya, pendapatan, dan keuntungan usaha tani jagung. Untuk produksi ada 700 kg, penerimaan kotor itu didapatkan dari jumlah produksi dikali harga jual, yaitu 2.057.500 maksudnya 700 dikali 20.000 hasilnya 14 juta. Terus ada biaya, ini ada biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu 2.057.500 ditambah 213.500 menghasilkan 2.271.000. Ada pendapatan atau keuntungan kotor, yaitu berasal dari penerimaan kotor dikurangi dengan total biaya, yaitu 14 juta dikurangi 2.271 menghasilkan 11.729.000. Selanjutnya ada biaya yang diperhitungkan atau tenaga kerja dalam keluarga. Itu ada 3 anggota keluarga di mana per tenaga kerjanya itu dibayar 1.500.000, jadi menghasilkan 4.500.000. Untuk keuntungan bersihnya yaitu didapatkan dari total biaya total pendapatan atau keuntungan kotor dikurangi dengan total biaya implisit, yaitu 11.729.000 dikurangi 4.500 menghasilkan 7.229.000. Selanjutnya itu ada perhitungan RC rasio, yaitu total penerimaan dibagi total biaya. Total penerimaannya 14 juta dibagi 6.771 menghasilkan 2,06, yaitu lebih besar dari 1. Artinya penerimaan yang diterima lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, artinya usaha tersebut layak untuk dijalankan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, setelah dilakukan wawancara dan analisis klasifikasi usaha tani dari Pak Supaji ini, dapat disimpulkan bahwa usaha taninya berdasarkan bentuknya termasuk dalam usaha tani kooperatif, berdasarkan polanya termasuk dalam usaha tani khusus, berdasarkan corak dan sifatnya termasuk dalam usaha tani subsisten. Yang kedua yaitu untuk analisis finansialnya. Setelah dianalisis, usaha tani yang dikerjakan oleh Pak Supaji ini masuk dalam kategori layak yang dapat dilihat dari nilai RC rasionya, yaitu sebesar 2,06 yang lebih besar dari 1. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.